Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah nahmaduhu wa nasta'inuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammad. Kali ini jamaah seluruh keluarga Masjid Nurul Huda rahimakumullah, saya membacakan hadis yang terdapat dalam kitab saya Al-Kahfi fi Tafsiri Suratil Kahfi, di mana pada ayat yang ke-14 disebutkan tentang kuasa Allah memberikan keteguhan iman kepada Ashabul Kahfi, yang ketika itu mereka berdiri di hadapan pemimpin kafir dan berani menyatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'uha min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Bentuk rahmat Allah kepada Ashabul Kahfi karena keberaniannya menyampaikan keimanan itu di hadapan pemimpin kafir adalah warabatna ala qulubihim. Saya teguhkan, saya kuatkan hati Ashabul Kahfi untuk tetap istiqomah dalam iman. Warabatna, robato itu artinya menguatkan, meneguhkan. Kita tahu iman itu naik turun, ya, yazidu wa yanqusu. Kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang berkurang. Seperti halnya ketika kita menemukan keadaan yang kita tidak suka, yang tidak sesuai dengan harapan kita, bisa jadi itu membuat iman kita menurun. Karena kita tidak percaya pada takdir Allah. Seakan-akan Allah itu menganiaya kita. Nah, di sini kita bisa melihat misalnya Qarun, Haman, atau tokoh-tokoh lain yang dulunya imannya kuat, tapi berubah menurun, bahkan tidak beriman. Tapi kita juga di zaman modern ini melihat orang yang hebat, yang hidup dan lahir, yang lahir dan hidup di lingkungan tidak beriman. Jadi tidak beriman. Lahir dari keluarga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar di lingkungan yang juga tidak beriman, yaitu di Republik Irlandia, di Inggris sana. Coba kita bayangkan, lahir, besar, dan hidup di lingkungan yang tidak beriman. Tapi kalau Allah kasih rahmat, dia bisa berubah menjadi orang beriman. Kemarin ada kejutan menarik, yaitu Sinéad O'Connor, penyanyi internasional itu yang sangat terkenal, bahkan menjadi ikon daripada Irlandia, yang salah satu lagunya terkenal, yang kemudian menginspirasi wong Indonesia, yaitu Nothing Compare to You, ya, jangan dibanding-bandingkan gitu ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia hidup di lingkungan tidak beriman. Sekitar tahun 2018 kemarin, beliau dapat hidayah, mengubah namanya menjadi Syuhada David, dan mati dalam keadaan beriman, disolatkan, dimakamkan sesuai dengan kaifiyah Islam. Bahkan dihantar langsung oleh Presiden Irlandia dan jutaan mata melihat
bagaimana seorang Sinead Connor yang kemudian syuhada David namanya itu dimakamkan cara Islam. Itu namanya warobatna ala qulubihim. Allah kuatkan hati Ashabul Kahfi, Allah kuatkan hati kita semua dalam keadaan beriman. Nah, di sini hadis yang saya sampaikan yaitu tentang kata robato tadi. Robato itu ar-ribat. Ya, robato itu ar-ribat. Arti-arti aslinya adalah apa? Teguh, kuat. Lalu digunakan nama rubat. Rubat itu menjadi pesantren. Tempat berkumpul para santri memperdalam agama, rubat. Nah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isi daripada hadda Nabi itu adalah ala adullukum ala man yanjullah bihi al khotoya. Ala ma yamhullah, yamhu, bukan yanju. Ala ma yamhullahu bihil khotoya. Maukah kalian ala adulukum kuberitahu tentang sesuatu yang kalau kamu kerjakan maka Allah hapus dosa-dosa. Insya Allah. Jadi Nabi menyampaikan pertanyaan kepada para sahabat yang isi pertanyaannya adalah, maukah kalian kuberitahu tentang sesuatu amal yang kalau kamu lakukan dihapus dosa. Kemudian wayarfa'u bihi darajat. Bukan hanya dihapus dosa, tapi dengan amal itu kalau kamu kerjakan akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Nah, kalau pertanyaan ini saya yang mengajukan kepada kalian para jamaah, saya mau tanya. Ya, saya mau tanya kepada kalian. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya. Nah, ini coba kalian jawab. Maukah kalian kuberitahu tentang satu amalan yang kalau kalian mengerjakan Allah hapus dosa? Siap kamu? Siap? Loh, yang tegas gitu loh. Coba saya ulangi lagi. Maukah kalian kuberitahu tentang amal yang kalau kalian kerjakan Allah hapus dosa-dosa kalian? Siap? Alhamdulillah. Ternyata bukan hanya dihapus dosa, tapi wayarfa'u bihi darajat. Siapkah kamu kuberitahu tentang satu amal yang kalau kamu kerjakan kamu dinaikkan derajatnya oleh Allah? Siap? Masya Allah. Semoga kesiapan ini dicatat malaikat, sampaikan kepada Allah, dosa kalian habis, derajat naik. Ini Nabi ini yang bilang, bukan saya. Nabi. Kita ini beruntung loh ada Nabi. Nabi itu safarah bainallah wa dawil ukul. Nabi itu adalah duta antara Allah dengan hambanya yang berakal. Ya, safarah bainallah wa dawil ukul. Antara Allah dan hambanya yang berakal. Ya, kita ini berarti berakal, berarti kita ini dutanya siapa? Kanjeng Nabi bawa wahyu dari Allah sampaikan kepada kita berupa Al-Quran. Nah, apa amalan yang kalau kita kerjakan dihapus dosanya oleh Allah, dinaikkan pula derajatnya oleh Allah? Yang pertama, mereka itu mengatakan menjawab. Qalu, mereka menjawab, bala, siap ya Rasulullah. Nah, seperti kalian tadi. Kalian tadi tanya, siap? Siap. Nah, ini para sahabat juga demikian. Nabi itu melemparkan pertanyaan. Para sahabat bilang, bala ya Rasulullah, siap. Siap. Lalu dijelaskan oleh baginda Nabi, apa amalan yang kalau kita kerjakan dihapus dosa dan naikkan derajat? Yang pertama adalah isbaghul wudhu alal makarih. Isbaghul wudhu alal makarih. Apa itu? Isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu pada saat alal makarih kita tidak suka. Menyempurnakan wudhu pada saat kita tidak menyukai. Pada saat kondisi kita tidak cocok untuk nyentuh air, contoh dingin.
Ini kan kalau di Krikilan itu kan apa? Sangat dingin. Pagi-pagi kita bangun wudu aras-arasan tak? Ya, karena dingin. Alal makareh katanya. Kalau pada saat panas mungkin cuacanya suhunya hangat gitu, kita nyentuh air mungkin kita siap-siap saja. Tapi kalau pas bangun nyes, rasanya nyentuh air itu takut. Apa? Kedinginan, nyes gitu ya, nyes. Seperti kemarin saya turun dari kereta api di Kalibaru jam 4 itu turun ya, jam 3 ya, 3.40 menit. Wah, langsung nyes. Saya lihat di speedometer itu, speedometer. Saya lihat di suhu itu ya. Oh, termometer ya. Pokoknya ngono-ngono kae lah. Speedometer lah kecepatan ya. Wis ngono-ngono kae lah. Lu, wah lulas ya. Masya Allah, nyep tenan. Wah, bagaimana nanti kalau kamu di Swiss? Wah, 1 derajat Celcius. Saya punya teman ngunjungi anaknya di Swiss. Karena anaknya waktu itu haji, dia suruh nungguin rumah di apartemen di sana. Dia cerita, waduh Pak, saya di sana wis gak wani matus. Lah apa wadem es ngalor ngidul es. Keluar tuh pernah saya tuh lupa, gak bawa jaket. Gak boleh, harus pakai jaket. Kenapa? Weh, dinginnya Masya Allah. Es. Oh, kamu di sini tropis, enak. Nah, saya doakan kamu nanti bisa keliling Eropa ya. Oh, kalau mau ke Eropa kamu harus masuk ke freezer dulu ya. Latihan es gitu ya. Nah, isbagul wudu alal makarih. Ya, isbagul wudu. Santri Minhajul Tulab harus bisa baca kitab karangannya Mbah Yai ini. Nih karangan saya ini. Harus bisa kamu. Pulang jangan boyong kalau nggak bisa baca kitab ini. Ya. Jangan boyong kalau nggak bisa baca kitab ini. Ini kitab saya tulis dan untuk ngajinya nanti pakai flash disk. TV-nya Android. Oh, gitu. Karena sudah ada YouTube-nya ya. Ya sekarang ini kan sudah zaman digital ya. Digital. Malaikat itu sudah nganggur. Karena sudah digantikan oleh digitalisasi. Oh, guyonannya gitu. Guyonannya gitu. Guyon ini, guyon. Nah, isbagul wudu. Apa isbagul wudu? Menyempurnakan. Artinya menyempurnakan kita bukan pada wajibnya saja, tapi pada sunnahnya juga kita kerjakan. Kalau wajibnya saja kan hanya faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiq. Wujud itu cukup wajah ini ya. Tangan sampai siku. Famsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kepala dibasuh begitu saja, mata kaki. Nah, itu selesai. Tapi kalau isbah itu beda. Ya. Isbah itu menyempurnakan. Kalau menyempurnakan bukan hanya wajib saja, sunnahnya juga kita kerjakan. Nah, besok tempat wudhu kita ini Pak Takmir dikasih kursi plastik. Nah, biasanya ada kan orang wudhu itu pakai duduk. Itu ternyata manfaatnya apa? Kita duduk, buka keran, kita bisa menyempurnakan isbahul wudu. Apa isbahul wudu? 3. Yang pertama, sebelum kita membasuh wajah itu. Jadi sebelum faksilu wujuhakum ada 3 aktivitas yang kita kerjakan untuk isbah, untuk menyempurnakan, yaitu tahlilul asabi. Nah, kita sambil duduk, keran kita buka, air mancur, lalu kita membersihkan sela-sela jari juga. Ya, sela-sela jari. Masya Allah kita beruntung loh. Jadi orang Indonesia ini alamnya surga. Air di mana-mana melimpah. Coba kamu kalau di Arab, di Pakistan, daerah-daerah gurun sana, itu airnya lah sak gelas untuk wudhu itu sak gelas. Jangan dikirakan wes gitu, sak gelas karena nggak ada air. Klik itu juan di rata-rata dewe gini loh. Karena memang gak ada air. Lu kamu jos di sini. Jos loh. Sampai keran itu gak ditutup-tutup. Jos pokoknya ya. Wah, dari sumbernya langsung. Jatirono ada ya toh. Kemudian mana itu? Dari PDAM itu ada. Jos. Bahkan itu langsung diminum sama santri-santri itu. Masya Allah, luar biasa itu ya. Langsung diminum. Jos itu. Jadi isbah itu apa? Tahlilul asabi. Sela-sela. Kamu masih ingat kan COVID? Kemarin ada COVID namanya ada protokol
COVID. Protokol COVID itu petunjuk cara menghadapi virus COVID. Di mana orang sebelum berkegiatan itu diperintahkan untuk cuci tangan. Makanya banyak wastafel itu. Makanya kamu kalau jadi orang beriman, protokol COVID itu lewat. Kalau bahasanya orang sekarang apa? Nguyai segoro. Nah, tahu nguyai segoro? Ngajari bebek ngelangi gitu ya. Umat Islam tuh nggak diajari COVID protokol pinter ya. Jadi kemarin protokol COVID yang diperintahkan oleh negara itu berguru kepada cara kita berwudu isbah. Berguru. Coba, setiap kita berwudu, kalau kita mau isbah, itu tahlilul asabi, itu kan sama dengan petunjuk protokol COVID itu. Jadi lek awakmu ngomong, saiki karo negara dikongkon protokol COVID, kongkon ngisui tangan, kuwi berarti sampean enggak tahu isbahul wudu. Tak pernah. Makanya kemarin waktu COVID, maaf, alhamdulillah saya masih diberi kesehatan, keliling kemana-mana, ke seluruh Nusantara ini, semana kemari, dengan berbagai macam cara. Maka ketika kita isbahul wudu, kita nggak khawatir. Kenapa? Karena sela-sela jari. Sela-sela jari ini kan banyak kuman mungkin. Ya, banyak kuman, banyak kotoran yang menempel. Yang kita nggak lihat karena memang sangat mikroorganisme. Mikroorganisme. Mikrocili organisme urip, kan begitu. Urip tapi gak ketok. Kalau bahasa Al-Qur'annya dzarrah, partikel. Tahu belajar fisika apa? Partikel. Itu nempel-nempel gak ngerti kita. Nah, begitu kita isbah keran, kita kosok-kosok. Loh, ini namanya isbahul wudu, resik. Kita pegang slot pintu, kita pegang piring, macam-macam pegang-pegang. Yang bekas dipegang orang lain, khawatir ada kuman nempel. Ya, ada kuman nempel. Kalau tahlil asabi, resik nanti. Ya, resik. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Isbah itu madmadah. Apa itu? Berkumur. Masya Allah. Ya, berkumur. Kamu butuh berkumur enggak? Nah, itu namanya isbah. Perintah Nabi itu. Perintah Nabi. Kenapa berkumur? Nah, ini kamu tahu. Kamu tahu kenapa berkumur? Karena ada bakteri pembusuk yang dalam perut kita. Bakteri ini kalau kosong, perut kita itu naik ke permukaan, ke rongga-rongga mulut. Cari sisa-sisa makanan. Cara untuk mendeteksi adanya bakteri pembusuk itu, kamu kalau pas bangun tidur, ya bangun tidur, terus kamu tes bau nafasmu, sedep nggak? Harum nggak? Nah, kan nggak harum ya, nggak sedep. Kenapa? Karena ada bakteri pembusuk. Ada bakteri pembusuk. Itu bakterinya dari perut, naik ke permukaan mulut, ke rongga-rongga cari sisa-sisa makanan. Nah, itu yang bikin bau gak sedap. Nah, kalau kemudian kita berkumur, maka kita bersihkan bakteri-bakteri dari dalam mulut kita. Kita ini kan pabrik kimia. Jadi manusia itu kimia berjalan, pabrik kimia berjalan. Karena proses manusia setiap harinya itu bersentuhan dengan hukum-hukum kimia. Coba, kamu makan nasi padat. Ayam padat, tempe padat. Ya kan? Kamu ambil sesuap nasi bersama lauk itu, kamu masukkan ke dalam mulut. Sejatinya kamu sedang mengolah satu proses kimia. Supaya makanan itu tidak bikin masalah dalam perut, dia dilembutkan. Prosesnya apa? Kita dikasih gigi, mengunyah. Untung nggak kayak ular gitu ya. Ular digelogok gitu ya. Gak ada ngunyah-ngunyah gitu ya. Digelogok, gak ada ngunyah. Mengunyah. Lah, mengunyah ini pun kita dikasih bahan kimia. Ya, bahan kimia. Bahan kimia, Masya Allah. Enzim. Ya dah, enzim.
Enzimnya apa? Berupa ludah. Apa? Ludah. Kita kan basah di dalam. Yang basah ini kalau dalam bahasa kimia namanya enzim. Loh jangan dikira mulut kita ini basah ini manfaatnya. Wah itu gede. Kamu kalau mulutnya kering, nggak ada enzimnya. Wah harus gawe apa? Ngunyai. Kletak itu nggak halus itu. Makanya dikunyah. Dikunyah itu pabrik kimia itu sedang berjalan. Dikasih enzim pelumas. Supaya apa? Antara yang padat-padat itu nasi padat, ayam padat. Itu bisa lembut. Begitu lembut masuk ke tenggorokan. Ini terjadi proses kimia yang luar biasa dasar. Karena seluruh saluran dari mulai mulut, tenggorokan sampai ke pencernaan. Ini ada rangsangan-rangsangan kimia yang namanya hormon. Loh, hormon. Jadi dalam hidup kita ini ada dua kendaraan. Dalam tubuh kita ini. Ada dua kendaraan yang membawa penumpang. Ya, yang membawa apa? Penumpang. Penumpang pertama oksigen. Itu penumpang gitu. Produksinya dari ini. Ini penumpangnya di sini nih. Dia kita hirup pakai nafas. Ya kan? Lewat hidung, masuk ke tenggorokan begitu misalnya, dia numpang untuk bisa masuk ke dalam seluruh rongga-rongga tubuh kita. Ya, terus dia masuk, dia naik. Kendaraan namanya darah. Darah itu kan apa? Kendaraan yang naik siapa penumpangnya? Udara, oksigen. Darah itu kan kendaraannya. Nah, hormon juga begitu. Kita punya penumpang, hormon itu punya penumpang. Hormon itu punya penumpang. Apa penumpang hormon? Namanya rasa. Unsur kimia rasa. Rasa senang, rasa bahagia, ngantuk, gak ngantuk, loro. Kalau kamu ngantuk, namanya hormon melatonin. Apa? Hormon melatonin. Kamu kan ada jam tidur, nanti jam 09.00 gitu ya. Kenapa kamu ngantuk? Itu namanya siklus tidur. Ngantuk itu namanya rasa. Kendaraannya adalah apa? Hormon. Nah, kamu tadi lewat makanan klep masuk. Ini pabrik kimia besar ini. Allah kasih otomatis rasa. Makanya kadang-kadang orang kalau bar mangan ngantuk, kan gitu ya. Bar mangan ngantuk, itu ada proses hormonisasi. Loh, Quran ya. Maka kenapa kita madmadhah? Supaya tidak ada bakteri pembusuk yang tersisa hingga mereka bisa kita keluarkan, kita eksplor hingga bersih mulut kita. Itu namanya isbah. Yang ketiga isbah itu apa? Isbah itu istinsak. Apa? Istinsak. Apa? Keramas hidung. Coba kamu kemarin waktu COVID, apa yang dilakukan? Keramas hidung dengan cara antigen. Disogok. Bentuknya kayak cotton bud loh. Gitu, disogok. Ding gitu. 250.000. Masya Allah. Turun menjadi 35.000. Ya apa batine wakeh ku. Kan asal-asalan kan 250.000. Terakhir menjelang sudah mau tutupan protokol Covid piro regane? 35.000. Ya Allah, pinter ya batine ya. Marginnya berapa itu? Misalnya tukune 10.000, rego 250.000 lah soge. Bayo. Soge. Soge itu. Lah, kita sudah punya protokol apa? Isbah. Isbahnya betul apa? Istinsak. Jadi kamu keran dibuka, gini mancur, sedot, semprotkan lagi. Itu untuk kamu kepalanya pusing, kamu mau pilek, mau flu, mau apa, itu obat termanjur itu. Paling manjur itu. Semprot, jadi sedot, semprot. Nah, tapi juga diimbangi dengan kalau itu pilek karena capek, itu karena dehidrasi ya, kekurangan cairan. Yang ngombe banyu putih, banyu anget, sing akeh.
ya, itu nanti akan pulih kembali. Makan yang enak, ya. Beli ayam goreng, ya, itu, dok goreng, oh beli itu, ya. Makan yang enak, kasih minum yang banyak, istirahat yang cukup, hilangkan kuman-kuman bakteri yang flu-flu pilek itu dengan cara istinsaq. Itu namanya isbagul wudu. Nah, orang yang menyempurnakan wudunya pada saat tidak disukai, maka itu termasuk amalan yang bisa menjadikan kita dihapus dosanya oleh Allah dan dinaikkan derajatnya. Masya Allah. Siap ini siap? Masya Allah, luar biasa ini Kanjeng Nabi kasih amalan sama kita. Nah yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak wirawiri ke masjid. Ya, banyak wirawiri. Wa kathratul khuta, memperbanyak langkah. Ya, ilal masajid, menuju masjid. Coba, kayak beliau ini, Bapak takmir kita Pak Ikhwan ini, orang dari masjid, dari rumah sini. Wa kathratul khuta. Makanya kalau kita punya rumah jauh dari masjid, jangan ngeluh. Karena kalau kita mau datang ke masjid dari rumah yang jauh itu akan juga memperbanyak pahala. Nah, kalau Ustadz Abdurrahman kan dekat. Kalau kepengen ke masjid kan cuma beberapa langkah sudah mas sampai. Nah, supaya banyak pahala ngubungi lapangan sik ping 7. Mau kemana Abdurrahman? Mau ngubungi lapangan, memperbanyak langkah. Mau kemana? Ke masjid. Wa kathratul khuta. Ya, wa kathratul khuta. Memperbanyak langkah ilal masjid, kepada masjid, menuju masjid. Ada satu sahabat Nabi namanya Sya'ban. Sya'ban ini Masya Allah. Dia itu rajin sekali ke masjid. Belum adzan sudah di depan. Nah satu saat Sya'ban ini meninggal. Oleh Nabi ditafsirkan sebelum meninggal dia bilang, ya Allah kenapa tidak lebih jauh? Waktu sakaratul maut dia teriak begitu. Ya Allah kenapa tidak lebih jauh? Nabi menafsirkan waktu mau meninggal ditunjukkan kepada Sya'ban oleh Allah tempat dia nanti di surga. Istana yang indah. Nah, dia nyesel kenapa tidak lebih jauh. Kita yang dari jarak itu ke masjid sudah dapat istana yang megah. Kalau lebih jauh lagi kita datang ke masjid tentu istananya lebih megah lagi. Pak Amir pindah rumah yang agak jauh. Ya, nanti biar pahalanya banyak. Masya Allah. Luar biasa. Ayo kita pastikan langkah kita. Apalagi kita ini dekat dengan masjid gitu ya. Beruntung sekali kita ke masjidnya nggak capek-capek gitu ya. Karena apa? Masjid ini kendaraan kita. Jadi masjid itu enggak butuh sampean, kita yang butuh masjid. Itu harus harus pemikirannya harus dipakai. Oh, masjid butuh jamaah enggak. Kita yang butuh masjid. Masjid ini seperti besok itu kayak kendaraan tuh. Di akhirat kita misalkan jamaah Masjid Nurul Huda. Ini besoknya akan menjadi super band. Wow, mobil yang paling mewah. Kita tinggal naik saja. Kemudian kalau kita melewati Shiratal Mustaqim misalnya dari Padang Mahsyar mau ke surga, di sana ada hisab, bighairi hisab. Wus, supercar. Wow. Loh kamu naik apa? Saya naik Nurul Huda. Makanya yang butuh masjid itu kita, bukan masjid butuh sampean, bukan. Makanya saya larang jamaah bilang ini takmir, mari kita cari sumbangan. Jangan. Kita ini titip kepada masjid untuk disampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah beli kendaraan sampean namanya Nurul Huda. Saya besok nunut sama ini di akhirat itu. Ini besok dibentuk. Masjid ini kayak kendaraan. Supercar. Yang kecepatannya itu bukan kecepatan kilometer mil, tapi kecepatan cahaya. Wush. Wah, berapa kecepatan cahaya? Wah, cepat sekali. Cepat sekali. Jadi besok ini jadi kendaraan ini. Saya sampean semua ini besok insya Allah dengan masjid kita ini tak aktif di masjid ini jadi cahaya kita. Makanya kalau kita pergi-pergi jangan lupa mampir di masjid-masjid, sholat di sana ikut. Bisa jadi kendaraan kita nanti banyak. Banyak, kita tinggal pilih. Kalau kendaraan yang utama Nurul Huda, tapi karena kita pernah sholat di Baitur Rahman,
kita pernah sholat di Riyadhus Shalihin, kita pernah di Al-Furqan, kita sholat di Batahlan, kita sholat di Al-Muqarrabin. Oh itu besok jadi kendaraan cadangan kita. Sampai berebut kendaraan itu untuk kita naiki. Ikut saya, aku tak antar. Wah, aku sudah punya Nur Huda. Akhirnya apa? Kita jadi nur lokomotifnya. Di belakang gerbongnya Mujahidin, Muqarrabin. Kendaraan kita bawanya. Makanya pergilah ke masjid-masjid. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Terus gitu ya. Sallallahu Muhammad. Jadi melangkah ke masjid, pulang balik ke masjid. Ya dari rumah masjid, mulai masjid, itu amalan yang membuat kita dinaikkan derajatnya oleh Allah, dihapus dosanya. Sallallahu Muhammad. Jangan malas ke masjid ya, jangan malas. Jangan malas. Nah, yang ketiga, wantidarus shalah ba'da shalah. Amalan yang membuat kita dihapus dosanya oleh Allah, dinaikkan derajatnya oleh Allah adalah intidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Loh, menunggu sholat setelah sholat. Contoh, maghrib. Kita tadi maghriban di sini, nggak pulang. Loh, nggak pulang, menunggu isya. Itu namanya intidharus shalah ba'da shalah. Jadi kita nggak pulang karena nggak ada keperluan apa-apa di rumah mungkin. Kalau ada keperluan ya nggak apa-apa pulang. Jadi kita ini istiqomah. Tadi sebelum maghrib kita sudah nyampe di masjid. Lalu kita nggak keluar dari masjid itu sampai kemudian ba'dal isya'nya. Ditanya, loh kok nggak pulang? Menunggu isya. Jadi nggak pulang, menunggu isya. Itu namanya intidharus shalah ba'das shalah. Itu amalan top itu. Amalan top. Sudahlah kamu nanti pas kemana pulang, di rumah ada masjid, kamu ini amalkan. Intidharus shalah ba'das shalah. Jangan pulang, tunggu di masjid ini. Untuk apa? Nunggu isya. Nah, kemudian begitu isya datang, kok nggak pulang-pulang? Nunggu subuh. Wah, berarti turunan masjid. Ada loh orang tuh Jumatan sudah pada pulang, dia nggak pulang. Ini tumben ini orang nggak pulang. Ditanya sama Nabi, kamu kok nggak pulang? Itu teman-teman pada pulang. Dia jawab, ya Rasulullah, saya takut pulang. Loh kenapa? Di rumah sudah nunggu itu banyak orang nagih hutang. Loh ada itu sahabat begini ada. Jadi nggak pulang ke masjid, dari rumah ke masjid itu, dari masjid ke rumah nggak pulang-pulang. Bukan intidharus shalah ba'da shalah, takut ditagih. Di rumah sudah nunggu itu. Akhirnya sama Nabi itu kan sayang kepada umatnya. Akhirnya alah perkara kuwi to. Ini kemudian dikasih doa sama Nabi. Kalau kepengen kamu lancar bisa nyaur utang, ini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah lindungi aku dari lingkaran hutang dan dikejar debt kolektor. Itu ada doanya. Ada memang minggolabatiden wakoh rijal. Dari lilitan hutang dan kejaran debt kolektor. Nah, itu ada. Oh, Nabi itu sangat sayang. Nabi itu sayang sekali. Sama umatnya itu sayang sekali. Jadi Masya Allah itu amalan. Apa tadi yang pertama? Yang pertama amalan yang membuat Allah menghapuskan dosa kita dan menaikkan derajat kita adalah isbaghul wudhu alal makarih. Menyempurnakan wudhu pada saat yang kita tidak suka. Yang kedua, wa kathratul khuta ilal masajid. Banyak melangkah wirawiri ke masjid. Kemudian yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah. Menunggu sholat setelah sholat. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fadzalikumur ribat. Maka perbuatan yang demikian, 3 hal itu disebut ar-ribat. Fadzalikumur ribat. 2 kali Nabi mengatakan demikian. Fadzalikumur ribat. Maka perbuatan yang demikian itu disebut ar-ribat. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siap ngerjakan? Siap ngerjakan? Siap ngerjakan? Menyempurnakan wudhu. Siap? Berjalan menuju masjid. Siap? Menunggu sholat setelah sholat. Siap? Alhamdulillah.
Semoga Allah kasih hidayah dan kekuatan iman kepada kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.